Sidang dakwaan Putri Cenderawati, tak ditemukan sperma di kemaluan Brigadir J. Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus, didapatkan hasil tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani. File-file dugaan pelecehan Ibu Putri Cenderawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Persoalannya adalah pengakuan atau klaim pelecehan seksual itu nyatanya tidak menjadi kasus hukum. Ya. Masih ingat tidak ketika pertama kali dulu diklaim ada pelecehan seksual di Duren 3? Di stop oleh polisi. Polisi katakan tidak ada itu. Nah, artinya Putri ikut merancang pembunuhan itu dan ikut menyiapkan uangnya. Ya ada perannya jelas, menyiapkan uangnya dan merancang pembunuhannya. Kemudian mengajari Ferdy Sambo untuk memakai sarung tangan supaya tidak ada jejak mesiu. Pelecehan seksual itu dilakukan oleh pihak yang superior terhadap yang inferior. Menurut Mbak Ken, kira-kira yang berkuasa siapa? Yang dominan siapa? Yang kuat siapa? Yang superior siapa? Maaf ya, ini saya tidak bermaksud untuk merendahkan, tetapi saya mencoba untuk memunculkan kesadaran yang kuat bahwa seorang brigadir pangkatnya rendah bertemu dengan istri komandan bintang 2. Kira-kira yang berkuasa siapa? Kira-kira yang superior siapa? Kira-kira yang melecehkan siapa? Andaikan ada pelecehan itu. Menurut saya, seorang Brigadir Yosua Mendiang tidak memenuhi profil sebagai orang yang superior, orang yang dominan, orang yang menguasai, sehingga dia memenuhi kriteria sebagai orang yang dianggap melakukan pelecehan seksual. Ya. Motif itu tidak menjadi yang utama, motif tidak ditemukan di akhir pemeriksaan. Nah, bagi saya tentu kita lebih kepada aktus reus dalam bahasa hukum, yaitu sebuah perencanaan merupakan awal dari persiapan dia melakukan kejahatan. Sidang perdana kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dengan terdakwa Putri Cenderawati digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel Senin 17 Oktober 2022. Sidang digelar dengan agenda pembacaan dakwaan. Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum atau JPU disebutkan bahwa tidak ditemukan sperma pada kemaluan Brigadir J. Hal ini berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan Pusat Kedokteran dan Kesehatan. Dalam pemeriksaan lain-lain dilakukan pengambilan sampel dari kemaluan Yosua. Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan anus, didapatkan hasil tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani. Ujar jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober 2022. Pada pemeriksaan anus tidak ditemukan adanya luka-luka, kata jaksa menambahkan. Dalam kesimpulan autopsi, jaksa menyebut ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada kepala bagian sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak dahi kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang, dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung. Kemudian luka di leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan, dan ruas ujung jari sisi manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Ditemukan juga patahnya tulang rahang di bawah sisi kanan, memar dan luka lecet pada pipi kanan, serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakangan sisi kiri menembus tengkorak dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan perdarahan dalam rongga kepala. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai perdarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan adanya 1 buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada kiri kanan. Sebab mati orang ini Yosua akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta perdarahan jaringan otak, serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat. Luka tembak masuk dan kepala dan dada. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun bersendiri dapat menyebabkan kematian, kata jaksa. Sidang perdana kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dengan terdakwa Putri Cenderawati
digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel, Senin 17 Oktober 2022. Sidang digelar dengan agenda pembacaan dakwaan. Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, disebutkan bahwa tidak ditemukan sperma pada kemaluan Brigadir J. Hal ini berdasarkan hasil autopsi yang dilakukan Pusat Kedokteran dan Kesehatan. Dalam pemeriksaan lain-lain dilakukan pengambilan sampel dari kemaluan Yosua. Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan anus, didapatkan hasil tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani. Ujar jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober 2022. Pada pemeriksaan anus tidak ditemukan adanya luka-luka, kata jaksa menambahkan. Dalam kesimpulan autopsi, jaksa menyebut ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada kepala bagian sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak dahi kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang, dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung. Kemudian luka di leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan, dan ruas ujung jari sisi manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Ditemukan juga patahnya tulang rahang di bawah sisi kanan, memar dan luka lecet pada pipi kanan, serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakangan sisi kiri, menembus tengkorak dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan perdarahan dalam rongga kepala. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan, menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai perdarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan adanya 1 buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada kiri kanan. Sebab mati orang ini Yosua akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta perdarahan jaringan otak, serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat. Luka tembak masuk dan kepala dan dada. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun bersendiri dapat menyebabkan kematian, kata jaksa. Kemudian luka di leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan, dan ruas ujung jari sisi manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Ditemukan juga patahnya tulang rahang di bawah sisi kanan, memar dan luka lecet pada pipi kanan, serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru.